Di tengah hiruk-pikuk pasar Tanah Abang yang tak pernah tidur, kegaduhan sudah mulai terdengar. Suara motor dan teriakan pedagang bercampur aduk dengan langkah kaki yang cepat, seolah mencerminkan kehidupan yang serba cepat dan penuh ambisi. Di sini, bukan hanya barang yang diperjualbelikan, tetapi juga nyawa dan kehormatan. Di bawah bayang-bayang gedung-gedung tinggi yang menjulang, ada dua sosok yang tak bisa dipisahkan dari kisah gelap pasar ini, Hercules dan Kang Bahar. Hercules, Raja Preman Tanah Abang, adalah seorang pria besar bertubuh kekar, dengan tatapan tajam yang bisa menembus siapapun yang mencoba menantang kekuasaannya. Tak ada yang berani mengusik wilayahnya. Dengan segala cara, ia mengendalikan setiap ruas pasar ini, menguasai para pedagang, tukang parkir, hingga calo-calo yang menjerat para pembeli. Kekuasaannya sudah hampir absolut, tak ada yang bisa mengganggu. Tetapi ketenangannya mulai terguncang. Di sisi lain, Kang Bahar, legenda preman Bandung yang dikenal karena kehebatannya, datang seperti angin kencang. Berita tentang kedatangannya mulai menyebar ke seluruh pelosok Tanah Abang. Kang Bahar bukan hanya preman biasa, ia adalah simbol kekuatan, seorang pemimpin yang mampu menguasai dengan taktik dan kekuatan yang tak terbayangkan. Ketika kabar sampai di telinga Hercules, hati kecilnya merasakan ada sesuatu yang tak beres. Ini bukan sekadar masalah geng biasa. Kang Bahar bukan orang yang bisa dipandang sebelah mata. Di malam yang mencekam, sebuah pertemuan rahasia diadakan di dalam salah satu ruangan gelap di lantai bawah pasar. Hercules duduk di kursi besar, matanya menyala dengan kebencian. Di depannya, para anak buahnya yang setia, dengan wajah keras dan sikap tak terkendali. Kang Bahar datang ke sini untuk menghancurkan kita semua, kata Hercules dengan suara berat, membuat seluruh ruangan terdiam. Tanah Abang ini adalah milik saya, dan tak ada yang akan merebutnya. Namun, meski kalimat itu terdengar penuh ancaman, Hercules tahu ada bahaya yang lebih besar di luar sana, di luar dinding ruangan ini. Kang Bahar adalah legenda, dan untuk melawan legenda, Hercules harus lebih dari sekadar kekuatan fisik. Ia membutuhkan strategi, taktik, dan pemikiran yang jauh lebih cerdik. Tetapi apakah itu cukup? Setiap saat, ketegangan semakin memuncak. Sementara itu, Kang Bahar, yang sudah menetapkan niatnya, berjalan dengan tenang memasuki wilayah Tanah Abang. Ia tak datang untuk sekadar mengintimidasi, ia datang dengan rencana matang. Tanah Abang bukan sekadar pasar bagi Kang Bahar, tetapi simbol kemenangan. Semua yang ada di Tanah Abang, dari yang terkecil hingga yang terbesar, akan tunduk di bawah perintahnya. Di belakangnya, ribuan pengikut setia yang siap bertempur untuknya. Ini hanya soal waktu, gumamnya pelan, senyum dingin terukir di wajahnya. Malam itu, suara-suara perkelahian mulai terdengar di jalanan. Sebagian orang sudah merasakan dampak kehadiran Kang Bahar. Setiap geng yang berusaha menantangnya dihancurkan dalam sekejap mata. Hercules tahu, tak lama lagi, pasar ini akan berada dalam cengkeraman sang legenda Bandung. Namun, ada satu hal yang membuat Hercules berbeda, dia tak akan menyerah tanpa perlawanan. Ini adalah permulaan dari perang yang tak akan ada yang keluar sebagai pemenang. Saat fajar mulai menyingsing, Tanah Abang sudah berubah menjadi medan pertempuran yang sengit. Di balik keramaian, dua dunia yang berbeda sedang bersiap untuk bertarung, dan ribuan nyawa akan menjadi korban. Hercules, sang penguasa Tanah Abang, tak pernah tahu bahwa kekuasaannya yang selama ini tak tertandingi akan segera terancam oleh bayangan seorang legenda, Kang Bahar. Pagi yang cerah itu berubah kelam seiring dengan kedatangan Kang Bahar ke Tanah Abang. Jalanan yang biasanya riuh dengan pedagang dan pembeli kini dipenuhi kecemasan. Para preman, yang biasanya merasa aman di bawah naungan Hercules, mulai merasakan ketegangan yang tak bisa dielakkan. Kabar tentang kehadiran Kang Bahar yang terkenal kejam dan tak kenal ampun telah menyebar seperti api yang membakar ladang. Tanah Abang bukan lagi hanya sekadar pasar, kini ia menjadi medan pertarungan hidup dan mati. Hercules merasakan bahwa tanah yang selama ini ia kuasai mulai diguncang. Di ruang bawah tanah yang remang, ia duduk di depan cermin besar, menatap bayangannya sendiri. Wajahnya yang keras tak mampu menyembunyikan kegelisahan. Dia datang, anak buahnya sudah menyebar ke setiap sudut pasar, kata Hercules dengan nada rendah, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Di luar sana, angin panas bertiup kencang, membawa aroma pertempuran yang sudah tak terelakkan. Hercules tahu, jika ia tidak segera mengambil langkah tegas, seluruh kerajaannya akan runtuh. Anak buah Hercules yang setia, Karto, masuk dengan terburu-buru. Bos, mereka mulai bergerak. Anak buah Kang Bahar sudah mulai menandai wilayah kita. Ada yang bilang mereka sudah siap untuk perang,
lapor Karto dengan wajah tegang. Hercules mengangkat kepalanya, matanya tajam. Mereka bisa datang kapan saja, gumamnya, menyadari bahwa waktu semakin sempit. Keputusan harus dibuat, dan itu harus tegas. Di sisi lain, Kang Bahar sudah mulai menggerakkan pasukannya. Ia tak datang hanya untuk menakut-nakuti, tetapi untuk merebut Tanah Abang seutuhnya. Dengan strategi yang sudah disiapkan matang, ia mulai menyerang secara diam-diam, merusak sistem yang ada dan mengintimidasi para pedagang yang tidak mau mengikutinya. Setiap langkah yang diambilnya seperti petir yang menyambar, dan tak ada yang bisa menghindar dari bayangannya. Di belakangnya, para pengikutnya yang fanatik siap untuk menghabisi siapa saja yang berani menentangnya. Namun, Kang Bahar tahu bahwa untuk menghancurkan kekuatan Hercules, ia harus mengandalkan lebih dari sekadar kekuatan fisik. Ilmu Pancasona yang dimilikinya lebih dari sekadar sihir. Itu adalah kekuatan untuk mengendalikan pikiran dan memanipulasi situasi. Tanpa banyak bicara, Kang Bahar mulai menggunakan pengaruhnya untuk menggalang para preman yang sebelumnya berada di bawah kendali Hercules. Ia menawarkan janji kekuasaan yang lebih besar, keuntungan yang lebih banyak. Satu persatu, para pengikut Hercules mulai meragukan kesetiaan mereka. Di tengah pergerakan pasukan Kang Bahar, sebuah serangan mendalam dilakukan ke beberapa pos strategis Hercules. Pusat komando yang biasanya aman kini diserang tanpa ampun. Beberapa anak buah Hercules jatuh dalam pertempuran pertama, membuat suasana semakin panas. Jangan biarkan mereka mendekat, teriak Hercules, memerintahkan anak buahnya untuk bersiap. Ia tahu bahwa ini adalah serangan pertama dari banyak serangan lainnya, dan jika mereka tidak bertahan, semuanya akan hancur. Ketegangan memuncak ketika pasukan Kang Bahar mulai mengepung wilayah-wilayah yang selama ini menjadi tempat pertahanan utama Hercules. Tanah Abang kini menjadi medan perang terbuka, dengan kedua belah pihak saling berhadapan tanpa ampun. Pedagang dan warga sipil yang berada di tengah-tengah semuanya terjebak dalam pusaran kekerasan. Mereka yang ingin tetap hidup harus memilih untuk berada di bawah bayang-bayang salah satu dari dua raja preman ini. Perang ini bukan hanya tentang kekuasaan, tetapi juga tentang siapa yang mampu bertahan lebih lama. Hercules tahu bahwa perang ini tidak bisa ditunda lagi. Dengan matanya yang penuh amarah, ia memutuskan untuk memimpin langsung pasukannya. Namun, meskipun kekuatan fisiknya luar biasa, ia menyadari satu hal, Kang Bahar bukanlah musuh biasa. Ia adalah legenda yang telah mengendalikan banyak kota dengan cara yang jauh lebih cerdik. Hercules mulai merasakan bahwa meskipun ia adalah Raja Tanah Abang, segala yang ia miliki sekarang terancam. Dan seperti yang ia ketahui sejak lama, dalam dunia ini, kekuasaan hanya bertahan jika kita siap membayar harga yang sangat mahal. Ketegangan semakin terasa di Tanah Abang, setiap sudut pasar kini dipenuhi oleh ketidakpastian. Hercules mempersiapkan dirinya untuk menghadapi ancaman besar yang datang dari Kang Bahar, tetapi ia tahu, ini bukan sekadar soal otot dan senjata. Ia harus menggali lebih dalam, menggali ilmu yang sudah lama ia sembunyikan. Ilmu rawa rontek, ilmu kuno yang ia pelajari dari seorang guru gaib yang misterius, adalah satu-satunya harapan yang tersisa. Ilmu ini memberi kekuatan fisik dan mental yang luar biasa, tapi dengan harga yang sangat tinggi. Hercules sudah terbiasa dengan pengorbanan, namun kali ini, pengorbanan itu terasa semakin menakutkan. Dalam keheningan malam, di bawah cahaya rembulan yang redup, Hercules berdiri di tengah lapangan terbuka, mengucapkan mantra-mantra yang hanya dipahami oleh segelintir orang. Tanah di bawah kakinya bergetar, dan udara terasa semakin berat. Rawa rontek, ilmu yang memanfaatkan energi alam, kekuatan tanah, dan gelombang pikiran, terus mengalir dalam tubuhnya, memberi kekuatan yang tak terbayangkan. Namun, meski ilmunya begitu ampuh, Hercules tak merasa tenang. Sebuah perasaan aneh menguasainya, seolah ada sesuatu yang jauh lebih besar, lebih misterius, yang siap menghadapinya. Ia tahu bahwa Kang Bahar juga memiliki kekuatan luar biasa yang tak bisa diremehkan. Di sisi lain, Kang Bahar, yang sudah mengetahui tentang keberadaan ilmu rawa rontek, mempersiapkan sesuatu yang lebih hebat, ilmu Pancasona. Ilmu ini sudah lama dikenal di dunia hitam, tetapi hanya sedikit orang yang mampu menguasainya. Pancasona bukan sekadar kekuatan fisik, melainkan kemampuan untuk mengendalikan elemen alam dan bahkan pikiran manusia. Dengan Pancasona, Kang Bahar bisa mengubah alur pertempuran hanya dengan menggoyahkan mental lawannya. Ilmu ini telah menjadikannya legenda di Bandung, dan kini, ia berniat untuk menggunakannya untuk menguasai Tanah Abang. Di sebuah ruangan tersembunyi di markas besar Kang Bahar, para pengikutnya berkumpul, menyaksikan sang pemimpin yang tengah duduk tenang, matanya tertutup rapat. Dalam keheningan yang mencekam, ia mulai mengalirkan energi Pancasona, memanggil kekuatan alam yang ada di sekelilingnya.
Angin mulai berhembus lebih kencang, api dari lentera-lentera yang ada di ruangan itu berkobar lebih tinggi. Suara gemuruh terdengar di luar, seolah alam pun merespons panggilan sang raja. Hercules, ilmu rawa rontek MU tak akan mampu mengalahkan kekuatanku, bisik Kang Bahar, suaranya serak namun penuh kepercayaan diri. Di luar, di medan pertempuran Tanah Abang, kedua pihak semakin intens berhadapan. Hercules, dengan ilmu rawa ronteknya, memimpin pasukannya dengan kekuatan fisik yang tak tertandingi. Setiap langkahnya memancarkan energi luar biasa yang membuat tanah di sekitarnya bergetar. Namun, di hadapannya, Kang Bahar tak tampak cemas sedikit pun. Dengan ketenangan yang mengerikan, Kang Bahar menggerakkan tangan, dan tiba-tiba hujan mulai turun deras, mengguyur medan pertempuran yang sudah berlumuran darah. Namun, hujan ini bukanlah hujan biasa. Itu adalah bagian dari ilmu Pancasona yang ia kendalikan, hujan yang membawa racun yang dapat melumpuhkan. Pertempuran pun meletus. Hercules menyerang dengan kekuatan fisik yang mematikan, namun setiap serangannya seolah ditahan oleh kekuatan alam yang dimiliki Kang Bahar. Dalam satu gerakan cepat, Kang Bahar memanipulasi angin, mengarahkannya ke wajah Hercules sehingga membuatnya terhuyung mundur. Tanpa ampun, pasukan Kang Bahar mulai melancarkan serangan balasan. Anak buah Hercules yang tadinya begitu percaya diri kini mulai terdesak. Beberapa dari mereka tumbang seketika, terjerat oleh kekuatan Pancasona yang mampu mengontrol pikiran mereka, membuat mereka kehilangan kendali atas diri mereka sendiri. Hercules tahu, jika pertempuran ini berlanjut, dia dan pasukannya akan dihancurkan oleh kecerdikan dan kekuatan Kang Bahar. Ia tak bisa hanya mengandalkan fisik dan ilmu rawa ronteknya. Dalam sekejap, ia memutuskan untuk mengubah taktiknya. Dengan tekad yang bulat, Hercules menggali lebih dalam, memfokuskan seluruh energinya ke dalam ilmu rawa rontek, berharap bisa menembus pertahanan mental yang dibangun oleh ilmu Pancasona. Ia menggerakkan tubuhnya dengan kekuatan luar biasa, menghantam tanah di sekelilingnya, menciptakan gelombang besar yang mengubah medan pertempuran. Namun, Kang Bahar tidak gentar. Dengan mata yang bersinar penuh kekuatan, ia tersenyum tipis. Kekuatan fisikmu tak akan mengalahkan kekuatan pikiran, ujar Kang Bahar dengan penuh percaya diri, sementara angin dan elemen alam semakin kuat terkendali di bawah kekuasaannya. Dalam detik-detik berikutnya, kedua ilmu itu bertemu, seperti benturan dua kekuatan alam yang tak terelakkan. Dunia sekitar mereka seakan berputar, dan pertarungan ini bukan lagi hanya soal tubuh yang kuat. Ini adalah pertempuran antara dua raja yang mempertaruhkan tahta dan nyawa mereka. Darah mulai mengalir di sepanjang trotoar Tanah Abang, medan pertempuran yang sebelumnya hanya penuh dengan hiruk-pikuk pasar kini berubah menjadi zona perang. Hercules, dengan ilmu rawa ronteknya yang luar biasa, memimpin pasukannya dengan penuh amarah. Namun, meskipun ia mengerahkan seluruh kekuatannya, kekuatan Kang Bahar yang lebih tak terduga terus mendesak. Pasukannya, yang semula tampak tangguh, kini mulai merasa ketakutan. Setiap langkah Hercules terasa lebih berat, seolah alam itu sendiri menentangnya. Di sisi lain, Kang Bahar berdiri dengan tenang, matanya yang tajam memantau pergerakan pasukan lawan. Ketika fajar mulai menyingsing, hujan lebat yang dibawa oleh kekuatan Pancasona mulai turun lebih deras. Bukan hanya hujan biasa, tetapi hujan yang penuh dengan kekuatan mistis yang dapat melumpuhkan tubuh dan pikiran. Pasukan Hercules yang terjebak di tengah hujan racun ini mulai kehilangan tenaga mereka. Beberapa mulai berjatuhan, tubuh mereka lemas tak berdaya. Hercules, meskipun tangguh, merasakan ketegangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Setiap napasnya terasa berat, dan suara raungan pasukannya semakin jauh terdengar. Ini bukan hanya tentang tubuh, pikirnya, ini tentang mempertahankan segalanya, bahkan jika harus mengorbankan jiwa. Namun, dengan segala kekuatan yang dimilikinya, Hercules tidak menyerah. Ia melangkah maju, menerobos hujan yang seakan berusaha menghentikannya. Setiap langkahnya menghasilkan gelombang energi yang memecah jalanan, menciptakan kehancuran di setiap jejak yang ia tinggalkan. Tanah Abang adalah milikku, teriak Hercules, suaranya menggema. Meskipun pasukannya mulai kewalahan, ia tahu bahwa jika ia jatuh, semua yang telah ia bangun akan ikut hancur. Sebuah tekad yang tak tergoyahkan memenuhi pikirannya. Tanah Abang adalah jiwanya, dan ia tidak akan membiarkan siapapun, apalagi Kang Bahar, merampasnya. Kang Bahar, yang menyaksikan dari jauh, hanya tersenyum sinis. Ia tahu bahwa meskipun Hercules bertarung dengan keras, ia tak akan mampu mengalahkannya begitu saja. Dengan tenang, Kang Bahar melangkah maju, menyatu dengan alam sekitar. Kamu tidak tahu seberapa besar kekuatan pikiran, katanya pelan, namun kata-katanya terasa berat. Tangan kanannya diangkat,
Dan seketika itu juga, langit di atas mereka berubah menjadi gelap pekat, seperti langit yang mengancam badai. Hujan semakin deras, tetapi kali ini disertai dengan kilatan petir yang mengarah langsung ke tubuh Hercules. Hercules terhuyung mundur, nyaris tersungkur, namun dengan kekuatan yang tersisa, ia menggunakan ilmu rawa rontek untuk menguatkan tubuhnya. Gelombang energi yang ia ciptakan melawan kilatan petir yang menyambar, menciptakan ledakan besar yang mengguncang seluruh Tanah Abang. Tanah di bawah kaki mereka terbelah, seolah alam pun ikut berperang. Namun, meskipun Hercules berusaha keras untuk bertahan, ia mulai merasa tubuhnya melemah. Ilmu Pancasona yang digunakan oleh Kang Bahar telah menembus batas kekuatan fisiknya. Pikiran Hercules mulai bergejolak, tak dapat lagi fokus sepenuhnya pada pertarungan. Di tengah kebingungan itu, para preman yang tadinya setia pada Hercules mulai ragu. Beberapa dari mereka, yang sudah terpengaruh oleh kekuatan Kang Bahar, mulai beralih pihak. Keputusan-keputusan kecil itu, meski tampak sepele, mulai mengubah jalannya pertempuran. Para pedagang yang merasa terjebak di tengah-tengah pertempuran mulai mencari perlindungan, beberapa memilih untuk tunduk pada Kang Bahar, sementara yang lainnya masih berharap pada kekuatan Hercules. Tanah Abang yang dulu dipenuhi dengan harapan kini menjadi ladang darah, dan tak ada yang tahu siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Melihat pasukannya mulai terpecah, Hercules merasakan sebuah kepedihan yang mendalam. Selama ini, ia menganggap bahwa kekuatan fisiknya akan selalu cukup untuk mengatasi segala rintangan. Namun kini, ia menyadari bahwa kekuatan itu tidak akan mampu mengalahkan kecerdikan dan keahlian mental yang dimiliki oleh Kang Bahar. Pasar yang dulunya ia bangun dengan darah dan air mata kini semakin jauh dari genggamannya. Meskipun ia tak mau mengakui kekalahannya, ia merasa cengkeramannya mulai melonggar. Kekuasaannya yang begitu kuat kini mulai retak. Namun, di tengah keputusasaan itu, Hercules masih menyimpan sedikit harapan. Dengan napas yang tersengal-sengal, ia melangkah ke tengah medan pertempuran yang semakin kacau. Ia berteriak, memanggil anak buahnya yang masih setia. Kita tidak akan kalah. Tanah Abang adalah milik kita. Namun, suaranya kini terdengar lebih lemah, lebih rapuh. Pertempuran ini bukan lagi hanya tentang siapa yang lebih kuat secara fisik, tetapi siapa yang lebih mampu bertahan dalam menghadapi rasa takut dan kegagalan. Sementara Kang Bahar, dengan segala kekuatan pancasonanya, melangkah lebih dekat, siap untuk mengakhiri perjuangan Hercules, dan menguasai Tanah Abang untuk selamanya. Tanah Abang kini menjadi medan yang tak lagi dikenali. Hujan masih turun dengan deras, mengaburkan pandangan, sementara di bawahnya, darah para preman yang berjatuhan mencemari jalanan. Hercules, meskipun tubuhnya terluka dan hampir kehabisan tenaga, masih berdiri dengan tekad yang tak tergoyahkan. Setiap langkahnya diiringi oleh derap kaki anak buahnya yang tersisa, yang meski tak sebanyak dulu, masih setia mengikuti perintahnya. Namun, kekuatan Kang Bahar, yang terus mengendalikan setiap elemen alam, semakin terasa menghimpit. Setiap serangan yang ia lancarkan begitu presisi, setiap gerakan yang ia lakukan menyapu setiap harapan. Hercules menatap Kang Bahar yang berdiri di ujung medan pertempuran, wajahnya tenang dan penuh percaya diri. Ada sesuatu yang sangat berbeda dalam diri Kang Bahar, sesuatu yang bahkan tak bisa dipahami oleh Hercules. Apa yang membuatmu begitu yakin akan kemenangan ini? Teriak Hercules dengan suara berat, mencoba mengumpulkan sisa-sisa keberanian yang tersisa. Kang Bahar hanya tersenyum tipis, seolah menjawab tanpa mengucapkan kata-kata. Karena ini adalah takdir, jawabnya pelan. Takdir Tanah Abang akan jatuh ke tanganku, seperti kota-kota lain yang telah kukuasa. Angin berhembus kencang, membawa suara ribuan preman yang mulai berteriak, meminta untuk segera diakhiri. Pasukan Kang Bahar sudah menguasai hampir setiap sudut pasar, meninggalkan pasukan Hercules yang semakin terdesak. Namun, Hercules tidak berniat untuk menyerah. Ia mengangkat kedua tangannya, mengerahkan seluruh sisa tenaga yang ia miliki. Di dalam dirinya, ilmu rawa rontek mulai bergetar, mengalir ke seluruh tubuhnya. Tanah Abang mungkin sedang terjatuh, tetapi ia masih memiliki satu serangan terakhir, serangan yang akan mengguncang segalanya. Dengan gemuruh, Hercules menghantamkan tangannya ke tanah. Dalam sekejap, bumi di bawahnya bergetar keras, dan tanah mulai terbelah. Gelombang besar melanda, menghancurkan segala yang ada di sekitarnya. Pasukan Kang Bahar terlempar, beberapa di antaranya jatuh ke dalam jurang yang tercipta akibat kekuatan itu. Hercules berdiri, tubuhnya goyah namun penuh dengan amarah. Ini adalah peringatan, Kang Bahar. Tanah Abang bukan tempat untukmu, teriaknya dengan penuh semangat, meskipun suaranya semakin lemah. Kang Bahar, yang sudah lama bersiap, hanya mengangkat tangan,
mengendalikan energi alam yang lebih kuat. Kau memang kuat, Hercules. Tapi kekuatan fisikmu tidak akan mampu mengalahkan takdir. Dengan tenang, Kang Bahar memanggil kekuatan Pancasona, memanipulasi angin dan petir untuk menghancurkan sisa-sisa kekuatan yang dimiliki Hercules. Petir yang menyambar dari langit turun langsung ke tubuh Hercules, memaksanya terjatuh ke tanah, tubuhnya terbakar, namun semangatnya masih belum padam sepenuhnya. Saat Hercules terbaring lemah di tanah, darah mengalir deras dari tubuhnya, Kang Bahar mendekat, langkahnya tenang dan pasti. Matanya yang tajam menatap tubuh Raja Preman Tanah Abang yang hampir hancur. Aku tahu kau tak akan menyerah begitu saja, kata Kang Bahar, suaranya penuh dengan penghargaan. Tapi kekuatanmu sudah habis, Hercules. Tanah Abang ini akan jadi milikku, dan tak ada yang bisa mengubahnya. Namun, sebelum Kang Bahar sempat menyentuhnya, Hercules, dengan sisa kekuatannya, mengangkat tangan dan menggenggam lengan Kang Bahar dengan erat. Tanah Abang adalah milikku, hingga akhir, suara Hercules terdengar serak, namun penuh dengan keteguhan. Dengan tangan yang semakin lemah, ia menggunakan ilmu rawa ronteknya untuk menghancurkan pusat kekuatan Kang Bahar, mengguncang seluruh medan pertempuran. Sebuah ledakan besar mengguncang pasar, merobek bumi dan mengirimkan gelombang energi yang sangat kuat. Meskipun tubuh Hercules hampir tak berdaya, kekuatannya masih bisa menahan sedikit dari serangan terakhirnya. Kang Bahar mundur sejenak, terkejut dengan kekuatan yang masih dimiliki oleh musuhnya. Namun, ia tahu bahwa ini hanyalah pengorbanan terakhir dari seorang yang telah kehilangan segalanya. Dengan senyum yang terukir di wajahnya, Kang Bahar melangkah maju sekali lagi, kali ini dengan lebih tegas. Akhirnya, semua ini berakhir. Dengan satu gerakan, ia mengerahkan seluruh kekuatan Pancasonanya, menghancurkan apa yang tersisa dari kekuatan Hercules. Teriakan terakhir Hercules terdengar sebelum tubuhnya terjatuh ke tanah, seperti patung yang sudah tak bernyawa lagi. Tanah Abang akhirnya jatuh ke tangan Kang Bahar. Pasar yang dulu dipenuhi oleh kehidupan dan kekuasaan Hercules kini menjadi milik sang legenda. Namun, meskipun ia meraih kemenangan, ada sesuatu yang hilang dalam dirinya, sebuah kekosongan yang ia rasakan di dalam hatinya. Ia telah merebut segalanya, namun pada akhirnya, apa yang benar-benar ia menangkan? Keberhasilan ini mengundang lebih banyak pertanyaan daripada jawaban, dan Tanah Abang yang kini dikuasai, tetap menyimpan misteri yang tak akan pernah terpecahkan. Tanah Abang kini berada di bawah kendali Kang Bahar. Pasar yang dulu dipenuhi dengan deru kehidupan kini menjadi medan sunyi yang dikuasai oleh kekuatan gelap. Para preman yang dulu setia pada Hercules kini menundukkan kepala, mengikuti perintah Kang Bahar tanpa keraguan. Hukum baru telah diterapkan, dan siapapun yang melawan akan dihancurkan tanpa ampun. Namun, meskipun Kang Bahar merayakan kemenangannya, ada ketegangan yang tak bisa ia lepaskan. Setiap malam, dia terbangun dari mimpi buruk, suara teriakan Hercules yang seolah mengejarnya. Kang Bahar berdiri di balkon markasnya, matanya menatap Tanah Abang yang sekarang berada di bawah kekuasaannya. Ia mengangkat tangannya, merasakan angin yang menerpa wajahnya, dan sejenak ia teringat bagaimana Tanah Abang dulu menjadi arena perjuangan brutal, penuh dengan intrik dan darah. Aku telah mengalahkannya, bisiknya pelan, meskipun dalam hatinya, kemenangan itu terasa hampa. Apakah dengan meraih kekuasaan ini, ia benar-benar mendapatkan apa yang ia inginkan? Tanah Abang memang sudah menjadi miliknya, tetapi rasa kosong itu masih mengganggunya. Di sisi lain, di tengah gelapnya pasar yang kini dikuasai Kang Bahar, seorang pria muncul dari bayang-bayang. Wajahnya terluka parah, tubuhnya penuh dengan darah dan lebam. Hercules, yang seharusnya mati dalam pertempuran terakhir, ternyata masih hidup. Dengan sisa-sisa hidupnya, ia melangkah menyusuri Tanah Abang, yang kini terasa asing baginya. Ia merasa seperti hantu di tanah yang dulu dipenuhi oleh kekuasaannya. Meski tubuhnya lemah, semangatnya tidak pernah pudar. Aku tidak akan menyerah begitu saja, gumam Hercules, mencoba mengumpulkan kekuatan untuk kembali bangkit. Hercules mendekati pusat markas Kang Bahar, di mana segala perintah baru dijalankan. Ia tahu bahwa untuk merebut kembali Tanah Abang, ia harus melawan Kang Bahar sekali lagi. Meskipun ilmunya terluka dan tubuhnya hampir hancur, ada sesuatu yang membara di dalam dirinya. Hercules mengingat semua pengorbanan yang telah ia buat, semua orang yang telah ia perjuangkan. Ini bukan hanya soal aku, pikirnya. Ini untuk Tanah Abang. Ini untuk mereka yang percaya padaku. Dengan tekad yang kuat, Hercules mengumpulkan segala kekuatan yang tersisa, meskipun itu hanya secuil dari kekuatan lamanya. Di markas Kang Bahar, ketegangan mulai terasa. Para pengikut Kang Bahar mendengar kabar tentang kebangkitan Hercules,
dan banyak dari mereka mulai meragukan pemimpinnya. Kang Bahar yang selalu tenang, kali ini terlihat sedikit cemas. Ada sesuatu yang tidak ia perhitungkan dalam rencananya, semangat yang tidak bisa dihancurkan oleh kekuatan fisik atau ilmu. Hercules, meskipun terluka parah, kembali berdiri sebagai simbol perlawanan yang tak terpadamkan. Jika ia masih hidup, itu berarti perang ini belum berakhir, Kang Bahar berpikir dalam hati, merasakan ancaman yang baru saja muncul. Saat malam semakin larut, Hercules kembali bertemu dengan beberapa pengikut setianya. Mereka yang dulu menyerah, kini melihat sang pemimpin yang kembali hidup. Kami tak bisa tinggal diam, kata salah seorang pengikutnya, wajahnya dipenuhi kebingungan dan ketakutan. Kang Bahar sudah menguasai segalanya. Hercules menatap mereka, matanya penuh dengan tekad yang tak tergoyahkan. Kita akan merebut kembali Tanah Abang, jawabnya dengan suara penuh kemarahan. Kang Bahar mungkin menguasai pasar, tapi ia tak menguasai hati kita. Kita masih bisa melawan. Perjalanan Hercules kembali memimpin pasukannya dimulai dengan penuh keraguan. Namun, setiap langkah yang ia ambil membuat semangat mereka kembali menyala. Tanah Abang, yang semula hampa, kini dipenuhi oleh perlawanan yang tak terduga. Pasukan Kang Bahar mulai merasa terdesak. Ada ketakutan yang mulai merayapi mereka. Seperti yang Hercules tahu, ini bukan hanya pertarungan fisik, ini adalah pertarungan antara dua jiwa yang sangat berbeda. Hercules bukan hanya melawan Kang Bahar, tetapi melawan dirinya sendiri, melawan perasaan terluka, melawan rasa kehilangan yang hampir menghancurkannya. Namun, di dalam setiap detik itu, semangatnya semakin membara. Hercules tahu bahwa ini adalah saat yang menentukan. Dalam serangan terakhirnya, dia harus menaklukkan Kang Bahar bukan hanya dengan kekuatan, tetapi dengan hati yang tak pernah menyerah. Saat fajar mulai menyingsing, dengan kekuatan yang tak lagi berasal dari tubuhnya, ia memimpin pasukannya menuju markas Kang Bahar. Mereka siap untuk mempertaruhkan segalanya, bahkan nyawa mereka. Namun kali ini, Hercules tidak hanya bertarung untuk kekuasaan, dia bertarung untuk jiwa Tanah Abang, untuk mereka yang pernah berharap dan mempercayainya. Hercules dan pasukannya berdiri di luar markas Kang Bahar, menatap bangunan yang dulu ia bangun dengan darah dan air mata. Rasa amarah dan pengkhianatan menyatu dalam hatinya, tetapi kali ini ada satu hal yang berbeda, ada harapan. Pasukannya, meskipun tidak sebanyak dulu, kini tampak bersatu dalam tekad yang sama. Mereka tahu bahwa pertempuran kali ini bukan hanya soal kekuasaan, tetapi soal jiwa Tanah Abang yang telah lama tercabik-cabik oleh kekerasan. Hercules menatap mereka, setiap mata yang menatapnya penuh dengan semangat dan kesetiaan. Kita tidak akan mundur, ujarnya dengan suara yang penuh perasaan, karena kita berjuang untuk mereka yang tidak bisa lagi berjuang. Pertempuran dimulai dengan begitu intens. Hercules memimpin serangan pertama, menghancurkan pertahanan luar markas Kang Bahar dengan kekuatan rawa ronteknya yang masih tersisa. Ledakan besar mengguncang tanah, membuat tanah bergetar di bawah kaki mereka. Di sisi lain, Kang Bahar menyaksikan dari dalam markas, tatapannya tajam dan penuh perhitungan. Dia tahu bahwa Hercules bukanlah musuh yang mudah ditundukkan, bahkan dalam kondisi yang jauh lebih lemah. Dengan kekuatan pancasonanya, Kang Bahar memanipulasi angin dan tanah, mengubah medan perang menjadi lebih berbahaya. Petir menyambar, menghalangi pasukan Hercules yang mencoba menyerbu. Di tengah kebingungan, Hercules memimpin serangan lagi, kali ini dengan lebih hati-hati. Pasukannya yang tersisa bergerak dengan gesit, mencoba menembus pertahanan dalam markas. Namun, pasukan Kang Bahar jauh lebih terlatih dan terorganisir. Setiap gerakan mereka seperti bayangan yang tak terlihat, memanfaatkan kekuatan alam yang ada di sekitar mereka. Hercules merasa tubuhnya semakin lelah, napasnya semakin berat. Namun, tekadnya tetap menggelora. Aku tidak akan kalah, gumamnya, berusaha mengalahkan rasa sakit yang menyiksa tubuhnya. Di antara gemuruh pertempuran, ia berusaha menemukan jalan menuju pusat markas, tempat Kang Bahar bersembunyi. Kang Bahar menyadari bahwa pasukannya mulai terdesak, meskipun kekuatan alam terus membantunya. Ia merasakan bahwa Hercules, meski lemah, memiliki kekuatan yang luar biasa dalam dirinya, sebuah kekuatan yang tidak bisa ia hentikan dengan cara biasa. Ternyata ia tidak hanya mengandalkan fisiknya, pikir Kang Bahar, kekuatan jiwanya jauh lebih kuat daripada yang aku perkirakan. Dengan tenang, Kang Bahar mengangkat tangannya, dan seketika itu juga tanah di sekitar Hercules bergerak, memerangkap tubuhnya dalam lapisan batu dan pasir yang keras. Sekarang, Hercules, saatnya berakhir, kata Kang Bahar dengan suara yang penuh kekuatan. Namun, Hercules tidak menyerah begitu saja. Dalam kondisi terperangkap,
Ia menggali kekuatan dari dalam dirinya, mengingat semua yang telah ia perjuangkan. Dalam sekejap, gelombang besar energi meledak dari tubuhnya, menghancurkan batu-batu yang mengurungnya. Kekuatan rawa ronteknya meledak dengan dahsyat, memecah pertahanan alam yang diciptakan oleh Kang Bahar. Hercules berdiri, tubuhnya goyah namun matanya tetap membara. "Kau belum menang, Kang Bahar," teriaknya. "Tanah Abang ini adalah milikku, dan aku akan merebutnya kembali." Kang Bahar terkejut melihat kekuatan terakhir Hercules yang masih mampu menembus perlindungan alamnya. Ia mulai merasa cemas. Dengan kekuatan penuh, Kang Bahar mengerahkan ilmu Pancasona yang lebih kuat, menciptakan badai yang hampir menghancurkan seluruh pasukan Hercules. Petir menyambar, menambah ketegangan di medan pertempuran yang semakin kacau. Namun, di tengah kekacauan itu, pasukan Hercules semakin terdesak, dan beberapa di antara mereka mulai jatuh satu persatu. Meskipun mereka berjuang keras, jumlah yang terus berkurang membuat mereka merasa kehilangan harapan. Namun, Hercules, meski tubuhnya semakin lemah, tak menghiraukan semua itu. Ia berlari menuju pusat pertempuran, mencari Kang Bahar yang kini terlihat lebih dekat. "Aku tidak akan menyerah," teriak Hercules dengan keras. "Selama ada sisa nyawa, aku akan terus berjuang." Ia merasa bahwa pertempuran ini bukan hanya tentang merebut kembali Tanah Abang. Ini adalah soal harga diri dan jiwa yang tak bisa dibeli dengan kekuasaan. Hercules melompat maju, mengarahkan serangan terakhirnya dengan kekuatan penuh, berharap bisa mengakhiri semuanya dalam satu serangan besar. Saat kedua pemimpin ini berhadapan, angin berhembus kencang, menciptakan gelombang energi yang mengancam menghancurkan semua yang ada di sekitar mereka. Hercules dan Kang Bahar bertarung dengan kekuatan terakhir yang dimiliki. Setiap serangan yang mereka lakukan mengguncang Tanah Abang, menciptakan kerusakan yang luar biasa. Satu-satunya hal yang pasti adalah bahwa pertempuran ini akan menentukan siapa yang akan bertahan, dan siapa yang akan hilang dalam debu sejarah. Tanah Abang telah menjadi medan pertempuran yang tiada henti. Hercules dan Kang Bahar saling berhadapan dengan kekuatan terakhir yang mereka miliki, tubuh mereka dipenuhi luka, namun semangat mereka tak pernah padam. Hercules, meskipun tubuhnya hampir hancur, tidak ingin menyerah. Di mata pasukannya yang tersisa, ia adalah simbol dari harapan terakhir. Sedangkan Kang Bahar, meskipun terlihat tak terkalahkan, merasakan ketegangan yang menggerogoti dirinya. Pertempuran ini bukan hanya soal kemenangan, melainkan juga soal harga diri dan pengorbanan yang telah mereka buat selama ini. Hercules, yang hampir tidak bisa berdiri lagi, memaksakan dirinya untuk bangkit. Setiap serangan yang ia lakukan semakin lemah, namun setiap gerakannya dipenuhi dengan keteguhan. Ia menatap Kang Bahar yang berdiri dengan penuh wibawa, seolah menganggap bahwa kemenangan sudah ada di tangan. "Kau mungkin menguasai Tanah Abang, Kang Bahar," teriak Hercules, "tapi kau tak pernah menguasai jiwa kami. Jiwa mereka yang selama ini berjuang untuk tanah ini." Suaranya nyaris tak terdengar, namun kata-kata itu menggema dalam hati pasukannya. Kang Bahar, yang awalnya percaya bahwa ia telah menaklukkan segalanya, mulai merasakan bahwa keberhasilannya itu tidak sekuat yang ia bayangkan. Hercules mungkin sudah kelelahan, namun ada sesuatu dalam diri pria itu yang tidak bisa dihancurkan. Sebuah kekuatan yang lebih besar daripada apapun yang bisa ia ciptakan dengan ilmu alamnya. "Kau benar, Hercules," Kang Bahar berkata pelan, matanya tajam menatap lawannya, "aku telah menang, tetapi mengapa aku merasa kosong?" Tiba-tiba, sebuah perasaan yang tidak biasa menggerogoti jiwanya, sebuah keraguan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Hercules, meskipun hampir kehilangan kesadaran, mendekat dengan langkah yang pasti. "Kau akan melihat siapa yang benar-benar menguasai Tanah Abang," ujarnya, suaranya semakin serak. Dengan sisa-sisa tenaga yang ada, ia mengerahkan kekuatan rawa ronteknya untuk sekali lagi mengguncang tanah di bawah kaki Kang Bahar. Ledakan besar mengguncang tanah, memaksa Kang Bahar terjatuh. Pasukan yang sebelumnya begitu yakin dengan pemimpin mereka kini mulai goyah, menyaksikan pemimpin mereka yang terhuyung-huyung. Di tengah kebingungan itu, Hercules melangkah maju, menatap Kang Bahar yang sudah terjatuh. "Aku tidak ingin ini berakhir seperti ini," kata Hercules, napasnya terengah-engah. Tanah Abang harus dibangun dari hati, dari perjuangan sejati, bukan kekuasaan yang dipaksakan. Ia tahu bahwa meskipun kemenangan itu sudah di depan mata, ada harga yang harus dibayar, banyak nyawa yang telah hilang, banyak jiwa yang telah hancur. Hercules tidak merayakan, ia hanya merasa kelelahan yang luar biasa. Kang Bahar, yang terjatuh namun tidak menyerah, mencoba untuk bangkit. Namun, ia tahu bahwa kekuatan yang ada dalam dirinya kini sudah habis. Tanah Abang bukan lagi miliknya,
meskipun secara fisik ia masih bisa bertahan. Apa artinya semua ini? Kang Bahar berpikir, mengamati sekitar. Kekuasaan yang aku raih, darah yang telah tertumpah, semua untuk apa? Saat itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Kang Bahar merasakan kegagalan yang begitu dalam. Ia bukan hanya kehilangan Tanah Abang, ia kehilangan dirinya sendiri. Pasukan Kang Bahar yang tersisa mulai ragu. Mereka melihat pemimpin mereka yang telah jatuh, dan mereka mulai memahami bahwa kekuatan yang menguasai mereka bukanlah kekuatan yang benar. Mereka mulai berdiri diam, tidak tahu harus berbuat apa. Hercules berdiri dengan tatapan yang tajam, menyadari bahwa perang ini memang bukan hanya soal merebut kembali Tanah Abang, tetapi juga tentang meruntuhkan tirani dan kebohongan yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Kalian semua tidak perlu lagi takut, kata Hercules, meskipun suaranya nyaris tidak terdengar. Tanah Abang akan kembali untuk kita, untuk mereka yang berjuang dengan hati. Dengan tekad yang kuat, Hercules akhirnya mengarahkan langkahnya ke pusat pasar yang dulu menjadi jantung Tanah Abang. Pasukannya yang tersisa bergerak dengan perlahan, membentuk barisan yang solid. Namun, rasa kemenangan itu tidak terasa seperti yang mereka harapkan. Walaupun mereka merebut kembali pasar, ada banyak korban yang jatuh dalam pertempuran ini. Tanah Abang yang dulu dipenuhi dengan kebanggaan kini menjadi simbol pengorbanan. Hercules tahu bahwa meskipun mereka telah menang, ada banyak luka yang tak akan pernah sembuh. Saat fajar mulai menyingsing, Tanah Abang yang sebelumnya gelap dan suram mulai terlihat kembali hidup. Namun, bagi Hercules, kemenangan ini terasa pahit. Ia mengingat setiap nama yang telah gugur, setiap jiwa yang telah terkubur di bawah tanah yang sekarang mereka injak. Tanah Abang memang kembali pada mereka, tapi pertanyaannya tetap sama. Apakah pertempuran ini benar-benar berakhir? Apa yang telah hilang dan tidak bisa dikembalikan lagi? Kini, Hercules berdiri di tengah pasar, memandang ke sekelilingnya dengan hati yang berat. Tanah Abang masih milik mereka, tetapi dengan harga yang terlalu mahal. Tanah Abang yang kini kembali berada di tangan mereka tidaklah seperti yang Hercules bayangkan. Meskipun pasukannya berhasil merebut kembali pasar yang dulu menjadi simbol kekuasaannya, suasana di pasar yang pernah hingar-bingar itu kini sunyi. Pasar yang dulunya ramai dengan suara tawar-menawar dan langkah kaki preman, kini hanya dihiasi oleh jejak-jejak pertempuran yang masih segar. Puing-puing gedung yang runtuh, darah yang tumpah, dan tubuh-tubuh yang tergeletak tak bernyawa menjadi saksi bisu dari pertarungan yang tak mengenal ampun. Hercules berdiri di tengah kerumunan yang sepi, matanya menatap suram. Pasukannya, meskipun telah meraih kemenangan, tampak lesu. Banyak dari mereka yang terluka parah, fisik mereka lelah, dan hati mereka hampa. Mereka tahu, meskipun Tanah Abang kembali mereka kuasai, nyawa-nyawa yang hilang tak bisa dikembalikan. Hercules merasakan betapa kosongnya kemenangan ini. Apakah semua darah yang tumpah, semua nyawa yang melayang, benar-benar sebanding dengan apa yang mereka raih? Tanah Abang telah kembali, katanya dengan suara pelan, tapi apakah kita benar-benar menang? Di dalam dirinya, Hercules merasa ada kehampaan yang mengerikan. Tanah Abang, yang dulu ia perjuangkan dengan segala kekuatan dan ambisi, kini terasa seperti tempat yang hilang arah. Dia tahu, meskipun ia kembali menjadi pemimpin di sini, tak ada yang bisa menggantikan kerugian yang mereka alami. Para pengikutnya yang dulu setia kini tampak kehilangan semangat. Mereka seperti zombie yang berjalan tanpa tujuan. Aku telah membayar harga yang terlalu tinggi, bisiknya pada diri sendiri. Matanya terpejam sejenak, berusaha mengatasi rasa sakit di hatinya. Sementara itu, pasukan Kang Bahar yang tersisa, meskipun kalah, masih bersembunyi di berbagai sudut pasar. Mereka tidak tahu harus berbuat apa setelah pemimpin mereka runtuh. Ada ketakutan yang mencekam di dalam diri mereka, namun juga rasa kebingungannya yang mendalam. Kang Bahar telah jatuh, dan kini mereka tak tahu siapa yang harus mereka ikuti. Hercules tahu, ia harus memberi keputusan penting untuk masa depan Tanah Abang. Tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk mereka yang masih tersisa, untuk mereka yang masih berharap. Hercules memimpin pasukannya menuju markas yang dulu menjadi pusat kekuasaan Kang Bahar. Tanpa perlawanan berarti, mereka memasuki tempat yang kini hancur dan kosong. Ketika mereka tiba, Hercules berdiri di depan pintu utama markas, melihat bekas kekuasaan yang kini telah runtuh. Seakan mengingatkan dirinya bahwa segala sesuatu yang dibangun dengan kekerasan akan berakhir dengan kehancuran. Ia merasa lelah akan segala pertempuran yang telah ia hadapi, lelah dengan darah yang telah tumpah, dan lelah dengan kebohongan yang selama ini ia percayai tentang kekuasaan. Namun, di balik semua itu, ada suara yang tak bisa ia tutup. Suara dari dalam dirinya yang selalu bertanya,
Apa yang telah kita perjuangkan sejatinya? Hercules merasa terjebak dalam lingkaran pertempuran yang tak pernah berakhir. Apa yang sebenarnya ingin ia capai? Kekuasaan? Keadilan? Atau hanya untuk membuktikan dirinya lebih kuat dari yang lain? Namun seiring berjalannya waktu, ia mulai menyadari bahwa jawaban untuk pertanyaan itu tidak ada di luar dirinya. Itu semua ada di dalam hati dan pikiran mereka yang masih bertahan hidup di Tanah Abang. Di tengah ketegangan yang semakin membuncah, Hercules memanggil pertemuan dengan pasukannya. Ia harus berbicara dengan mereka, menjelaskan apa yang akan terjadi selanjutnya. Para preman yang dulunya setia pada Hercules kini datang dengan wajah cemas, mempertanyakan masa depan mereka. Mereka telah kehilangan banyak. Apakah semua perjuangan ini sia-sia? Kita telah mengorbankan segalanya, kata salah seorang dari mereka, dan sekarang kita hanya berdiri di atas puing-puing ini. Hercules menatap mereka satu persatu, merasa berat dengan kenyataan yang harus dihadapinya. Aku tahu kalian lelah, kata Hercules dengan suara yang penuh kelelahan. Aku juga lelah. Tetapi, Tanah Abang adalah rumah kita. Kita harus bangkit lagi, tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk mereka yang telah hilang. Kita harus membangun kembali, bukan dengan darah dan kekerasan, tetapi dengan harapan dan kerja keras. Ia berhenti sejenak, mengamati pasukannya yang mulai mencerna kata-katanya. Ini bukan hanya soal kita yang menguasai pasar ini, tetapi tentang bagaimana kita bisa hidup di sini dengan lebih baik, tanpa rasa takut dan tanpa kekerasan. Dengan perlahan, pasukan Hercules mulai meresapi kata-katanya. Mereka tahu bahwa jalan yang mereka hadapi tidak akan mudah, dan harga yang mereka bayar begitu mahal. Namun, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, mereka mulai merasakan adanya harapan baru. Tanah Abang, yang pernah dikuasai oleh kebrutalan dan kekerasan, mungkin masih bisa diselamatkan. Mungkin, hanya mungkin, ada jalan menuju perdamaian yang bisa mereka jalani bersama. Namun, pertanyaan yang masih menggantung adalah apakah mereka mampu melangkah menuju jalan itu, tanpa harus kembali ke dalam lingkaran kekerasan yang tak berujung. Hari-hari setelah pertempuran itu berlalu dengan lambat. Tanah Abang, meskipun kembali dikuasai oleh pasukan Hercules, tetap terasa asing. Di sepanjang lorong-lorong pasar, sisa-sisa kekerasan masih terlihat, darah yang membekas di tanah, puing-puing gedung yang belum sempat dibersihkan, dan wajah-wajah kosong penuh keletihan. Hercules berusaha untuk mengembalikan Tanah Abang ke masa kejayaannya, namun, ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang tak bisa dikembalikan dengan sekadar kemenangan. Ia tahu bahwa meskipun pasar ini sudah kembali di tangannya, Tanah Abang yang dulu hidup penuh gairah kini terasa mati. Pasukannya yang dulu bersemangat kini tampak lebih pasif. Mereka bekerja keras untuk membangun kembali, tetapi ada keraguan di mata mereka, keraguan yang tak bisa disingkirkan begitu saja. Mereka masih terperangkap dalam bayang-bayang pertempuran yang baru saja berakhir. Hercules menyadari bahwa bukan hanya fisik mereka yang terluka, tetapi hati mereka juga. Kita harus menghapus masa lalu ini, pikir Hercules, matanya menatap pasar yang sepi. Jika kita ingin melihat harapan tumbuh, kita harus mengubur semua kebencian ini. Di tengah keheningan yang menyelimuti Tanah Abang, Hercules bertemu dengan beberapa mantan anak buah Kang Bahar. Mereka adalah sisa-sisa pasukan yang dulu mengikuti Kang Bahar, namun kini mereka berdiri terpisah dari kelompok mereka, ragu dan bingung. Banyak dari mereka yang merasa tak punya arah setelah kehancuran yang ditinggalkan oleh pemimpin mereka. Namun, Hercules tidak menunjukkan kebencian. Kita semua sudah terlalu banyak mengorbankan diri, katanya dengan lembut, Tanah Abang bukan milik satu orang saja. Ini adalah milik kita semua. Kata-katanya penuh dengan empati, dan meskipun sulit bagi mereka untuk mempercayainya, perlahan-lahan mereka mulai merasakan bahwa mungkin ada kesempatan untuk berubah. Namun, perubahan itu tidak datang dengan mudah. Pasukan yang dulu begitu kuat dan dipenuhi kebencian mulai merasa bahwa mereka telah terperangkap dalam sistem yang tidak adil. Mereka yang pernah berperang bersama kini harus belajar untuk membangun sesuatu yang baru, sesuatu yang tidak berakar pada kekerasan dan pembalasan. Hercules merasa berat untuk membawa mereka ke arah yang lebih baik, tetapi ia tahu bahwa ini adalah jalan yang harus ditempuh. Apa artinya kekuasaan jika kita terus hidup dalam ketakutan? Pikirnya. Ia memutuskan untuk menggandeng mereka yang dulu menjadi musuh, membangun Tanah Abang dari pondasi yang berbeda, pondasi yang tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, tetapi juga persatuan dan rasa hormat. Pasukan Hercules mulai melibatkan diri dalam aktivitas yang lebih positif, membersihkan sisa-sisa pertempuran, memperbaiki jalan-jalan yang rusak, dan membuka kembali toko-toko yang telah lama ditutup. Namun, walaupun ada pergerakan menuju pemulihan, perasaan cemas tetap menghantui.
Apakah mereka benar-benar bisa mengubah jalan hidup mereka yang telah lama terjerat dalam kekerasan? Hercules tidak punya jawaban pasti, tetapi ia tahu bahwa langkah pertama menuju perubahan adalah kesediaan untuk berusaha. Tanah Abang memang belum sepenuhnya pulih, namun ada titik terang yang mulai muncul. Suatu malam, saat Hercules duduk sendirian di atas atap salah satu gedung yang sudah diperbaiki, ia merenung tentang apa yang telah terjadi. Di bawahnya, Tanah Abang tampak seperti kota mati, hanya disinari oleh lampu-lampu jalan yang redup. Namun, ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak bisa ia tangkap sepenuhnya. Ia merasa bahwa meskipun banyak yang telah hilang, masih ada secercah harapan di tengah kegelapan itu. Apa yang telah kita lewati akan selalu membekas, pikirnya, namun, kita harus membangun masa depan yang lebih baik. Hercules kemudian mengumpulkan beberapa tokoh masyarakat Tanah Abang yang masih hidup, mereka yang selama ini terpinggirkan dan tak terlibat dalam pertempuran. Ia mengajak mereka untuk bersama-sama merencanakan masa depan Tanah Abang yang baru. Kita tidak bisa hanya bergantung pada kekuasaan, katanya kepada mereka. Kita harus saling membantu, menghargai satu sama lain, dan bekerja untuk kebersamaan. Ia menyadari bahwa untuk menciptakan perubahan sejati, mereka harus melepaskan diri dari belenggu kekerasan dan pengkhianatan yang telah mengikat mereka selama bertahun-tahun. Meskipun masih banyak yang ragu, perlahan-lahan orang-orang mulai mengikutinya. Mereka mulai membangun kembali ekonomi Tanah Abang, dengan semangat yang lebih inklusif, lebih adil. Banyak toko-toko yang kembali buka, meskipun tak sedikit dari mereka yang merasa takut untuk melakukannya. Namun, Hercules tidak menyerah. Kita tidak bisa terus hidup di masa lalu, katanya dengan tegas, kita harus menunjukkan kepada dunia bahwa Tanah Abang bisa bangkit dari kehancuran. Perlahan-lahan, Tanah Abang mulai kembali ke kehidupannya yang semula, meskipun dengan cara yang sangat berbeda. Namun, Hercules tahu bahwa meskipun mereka telah mulai membangun sesuatu yang baru, masih ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Tanah Abang belum sepenuhnya sembuh, dan luka-luka lama masih ada. Akan tetapi, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa bahwa harapan itu masih ada. Harapan yang dulu terasa begitu jauh, kini perlahan-lahan mulai mendekat. Pasukannya, yang dulu dipenuhi kebencian dan kekerasan, kini mulai belajar untuk hidup dengan cara yang lebih manusiawi. Mereka semua tahu bahwa perjalanan panjang masih harus dilalui, tetapi langkah pertama sudah diambil.